Halo guys, balik lagi nih bersama gue di channel Lipsy Gaming. Jadi di video kali ini gue akan membahas sedikit mengenai pemberitaan yang lagi viral di Indonesia, yaitu mengenai pelarungan jenazah ABK Indonesia yang dilarung begitu aja ke laut oleh kapal milik Cina ya, yang bernama Longsing. Nah, kapal Longsing ini punyanya Thailand Fishing Company di China sana. Nah, yang mau gue bahas di sini adalah berita yang beredar di kanal media online di Indonesia bahwa pihak keluarga dari ABK yang meninggal sudah mendapatkan santunan tapi sebesar 50 juta. Nah, kita akan bahas ini ya. Jadi sebelumnya berita ini kan diangkat pertama kali oleh media Korea ya, media Korea Selatan. Jadi diangkat di Korea, diposting di YouTube-nya dan menjadi trending karena media Korea Selatan ini mendapatkan pengaduan dari ABK Indonesia yang pada saat kapal itu merapat ke Busan. ABK itu ngomong ke media Korea untuk mengenai apa yang mereka alami supaya melakukan investigasi katanya. Jadi trending di Korea dan diangkat kemari oleh YouTuber Indonesia yang asli Korea dan juga tinggal di Korea, yaitu Korea Reumit. Nah, si Korea Reumit ini orang Korea memang, tapi bahasa Indonesianya udah bagus banget karena dia dari kecil udah tinggal di sini, tinggal di Indonesia. Nah, bagi kalian yang belum nonton video lengkapnya mengenai kejadian yang dialami oleh ABK Indonesia, lebih baik kalian nonton aja di channel YouTube-nya si Korea Reumit. Sekarang lagi trending 1 ya di YouTube Indonesia. Jadi gampang nyarinya. Nah, waktu gua nonton video ini, gue sempet shock juga sih. Sempet shock. Kok bisa ya jenazah dilarung gitu aja ke laut? Biasanya kan kalau kita taunya kan biasa dikubur atau seenggaknya dikremasi dulu lah, ya kan? Apa karena dia di laut jadi langsung aja dilarung gitu aja ke laut. Nah, bagi kalian yang mungkin juga bekerja di kapal atau tahu mengenai ini, jangan lupa komen ya di kolom komentar, jadi gue bisa tahu mendapatkan informasi dan mendapatkan informasi juga dari kalian, karena nggak semua orang ngerti juga mengenai hal ini. Pelarungan ABK Indonesia katanya yang meninggal itu 4 orang, jadi 3 orang yang dilarung ke laut dan 1 meninggalnya di Busan pada saat kapal itu bersandar di Busan, Korea. Kalau menurut dari kronologi yang terjadi mengenai pelarungan jenazah ini, kalau menurut dari Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri kita, si Ibu ini bilang bahwa 2 kasus kematian pertama ABK terjadi di Desember 2019 di perairan Samudra Pasifik, diduga di dekat Samoa. Jadi di Samoa dia. Terus Ibu Retno mengatakan lagi bahwa keputusan melarung jenazah diambil oleh kapten kapal dikarenakan takut penularan penyakit dan mendapat persetujuan ABK lainnya. Jadi dikhawatirkan ada penyakit menular, terus makanya dilarung begitu aja. Terus dan kasus kematian yang ketiga yang dilarung adalah ABK WNI berinisial AR. AR itu ABK Longsing 629 yang sakit, terus dipindahkan ke TNU 8 pada tanggal 26 Maret untuk berobat ke pelabuhan. AR ini sakit terus ya, terus dipindahin ke kapal yang lain namanya TNU 8. TNU 8 terus belum nyampe ke pelabuhan ini, namun AR meninggal pada tanggal 30 Maret pukul 7. Kemudian jenazah AR dilarung di laut lepas pada tanggal 31 Maret pukul 8 pagi. Jadi lama juga berarti dia belum sampai ke darat ya. Dari tanggal 26 ke tanggal 30 masih belum sampai. Jadi mungkin karena udah sakit lama belum sempat diobatin. Karena kita nggak tahu penyakitnya apa.
Ya mungkin harusnya dibawa ke rumah sakit, tapi belum sempat dibawa ke rumah sakit, dia meninggal. Bu Retno tidak menuliskan penyakitnya apa, karena juga dari pihak kapalnya mungkin tidak memberitahu kali ya. Dan Ibu Retno berkata bahwa pihak kapal sudah memberitahukan pihak keluarga dan sudah mendapat persetujuan dari pihak keluarga untuk jenazah dilarung ke laut, dan kemudian keluarga akan menerima kompensasi kematian dari pemilik kapal. Kalau yang kita lihat dari video yang diposting si Koreo Ryumit, kan itu ada tulisan kontrak kerjasamanya tuh. Kontrak kerjasamanya adalah kompensasi bahwa meninggal di kapal itu akan diberikan kompensasi sebesar sekitar 150 juta. Nah, sekarang yang mau gua bahas adalah berita yang beredar di kanal berita online di Indonesia. 2 keluarga yang sudah dapat kompensasi itu hanya 50 juta. Nah, ini ya, gua bacain lebih jelasnya. Nah, dari 4 ABK yang meninggal, 2 diantaranya adalah warga dari Oki Sumsel, lebih tepatnya Desa Serdang Menang, Sirah, Pulau Padang. Nah, Oki itu Ogan Kemiring Ilir. Nah, judul beritanya yang mengenai santunan 50 juta adalah keluarga 2 ABK WNI dilarung ke laut oleh kapal Cina dapat santunan sebesar 50 juta. Nah, kalau sesuai dengan kontrak kerjasamanya kan harusnya 150 juta. Kenapa jadi 50 juta? Terus kenapa juga baru 2 yang dapat? Harusnya kan 4. Kemana 2 lagi? Belum ada beritanya nih. Ini belum ada berita lanjutannya mengenai 2 lagi gimana. Oke. Terus menurut berita yang tadi, Kepala Bidang Komunikasi Kabupaten Oki, Bapak Adianto, memberitahu keluarganya untuk melapor ke Disnaker viral di Indonesia ini 150 juta, tapi kenapa cuma dapatnya 50 juta gitu. Jadi harus dilaporkan ke Disnaker. Tapi menurut saya pribadi Pak, mohon maaf, kalau bisa pemerintah kabupatennya, pemerintah kotanya alangkah baiknya membantu ya pihak keluarga untuk melakukan laporan atau penyelidikan atau gimana pun caranya, karena menurut saya pastinya pihak keluarga juga nggak mengerti prosedurnya harus seperti apa, dan juga di sisi lain kan mereka juga sudah kehilangan anaknya, kehilangan keluarganya, mereka kan juga ya kita harus pedulilah sama mereka, karena walau bagaimana kan mereka juga saudara kita. Nah terus ya mudah-mudahan bisa dipertimbangkan komentar saya ini. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Komentar ya di kolom komentar. Nah, selain daripada kasus kematian yang terjadi di kapal itu, ada juga dugaan eksploitasi tenaga kerja Indonesia ya, ABK Indonesia. Jadi katanya mereka bekerjanya 18 jam dan mereka tidak diizinkan untuk minum air putih yang dibawa oleh kapal itu, jadi mereka hanya diizinkan minum air laut yang sudah difilter. Sadis ya kalau sampai kenyataannya seperti itu gitu. Air laut kan walaupun sudah lu filter tetap aja kayaknya asin harusnya, tapi nggak tahu juga sih, gue belum pernah soalnya. Coba bagi kalian yang udah pernah minum air laut yang sudah difilter, komentar ya di kolom komentar, jangan lupa. Ya mudah-mudahan juga ini berita ini terus dicari, ditindaklanjuti oleh pemerintah kita supaya tidak terkubur gitu aja, karena banyak juga saudara-saudara kita yang lain juga kan yang bekerja di luar. Nah semoga dengan adanya video ini juga bagi kalian yang belum mengikuti beritanya bisa sedikit lebih ngerti lah mengenai apa yang terjadi sih. Terus bisa bantu juga untuk terus memfollow up berita ini supaya tidak tenggelam begitu aja, dan supaya bisa terus mendapatkan kelanjutannya, supaya pihak keluarganya bisa mendapatkan haknya ya. Kasihan loh, udah keluarganya meninggal, mereka mendapatkan santunannya tidak sesuai dengan perjanjian awalnya.
katanya dengar-dengar kan yang dibicarakan gajinya juga kecil di sana. Tapi kok bisa ya? Seharusnya kan kalau kita mau kerja kita dikasih tahu juga pekerjaan kita apa, terus juga kita dapat gaji berapa, harusnya kita udah tahu. Tapi ya nggak tahu juga lah bagaimana prosedurnya antara perusahaan itu dengan si ABK, yang ngerti gua. Jadi di video kali ini gue sekali lagi bukan tugas kita juga, bukan hak dan wewenang kita juga untuk menyalahi atau menghakimi siapapun mengenai kejadian ini, karena kan kita juga masih menunggu ya penyelidikan lebih lanjutnya. Terus semoga masalah ini segera terpecahkan, dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan. Saya juga turut berduka cita, dan semoga pihak keluarganya mendapatkan hak-haknya semua ya. Oke, sampai jumpa lagi di video lainnya guys. Tetap jaga kesehatan kalian, maskernya dipakai, jangan digantung doang di leher. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Thank you, bye.